Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil resensi jurnal saya. Tugas ini diberikan oleh Bapak Dr. Alfiandi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Efrizal dengan NIM 230111249, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Jurnal kali ini yang akan saya bahas ialah The New Public Governance. Penulis dari jurnal ini bernama Stephen P. Osborne dan penerbitnya yaitu Taylor and Francis Group. Adapun tautan jurnal sudah saya terangkan di dalam video ini. Adapun daftar isi yang akan saya bahas kali ini ialah yang pertama sinopsis, lalu yang kedua kelebihan dari jurnalnya, yang ketiga kekurangan, dan yang terakhir ialah saran untuk jurnal kali ini. Adapun sinopsis dari jurnal ini yaitu membahas evolusi paradigma dalam administrasi publik dari pendekatan manajemen baru yaitu NPM menuju konsep tata kelola publik yang baru, ya, atau bisa disebut dengan NPG, dengan menggunakan metode analisis konseptual, tinjauan literatur yang mendalam, serta pendekatan kualitatif dan pendekatan historis. Artikel ini menggali perubahan dalam praktik dan teori tata kelola publik. Penelitian tersebut mengkritis paradigma yang ada, termasuk NPM dan administrasi publik tradisional, serta mengusulkan konsep NPG sebagai langkah maju dalam evolusi disiplin administrasi dan manajemen publik. Penelitian ini juga memberikan wawasan mendalam tentang tata kelola proses, kompleksitas hubungan antar organisasi, efektivitas layanan, dan desain hubungan antar organisasi yang berkelanjutan. Dengan menekankan betapa pentingnya memahami New Public Governance dalam konteks tata kelola publik saat ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan dalam teori dan praktik tata kelola publik, serta relevansinya dalam konteks manajemen publik saat ini. Meskipun ada kekurangan seperti data dan metodologi yang terbatas. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa saja kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu pendekatan analisisnya yang komprehensif. Maksudnya, penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual, tinjauan literatur mendalam, pendekatan kualitatif, dan pendekatan histori untuk memahami evolusi paradigma administrasi publik dari New Public Management ke New Public Governance. Lalu yang kedua ialah kontribusi signifikan terhadap pendebatan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peran New Public Management dan evolusi menuju New Public Governance dalam tata kelola publik. Lalu yang ketiga, kritik terhadap paradigma yang ada. Mengkritis paradigma yang ada termasuk New Public Management dan administrasi publik tradisional sehingga membuka ruang untuk pemikiran yang lebih holistik dan responsif terhadap kompleksitas dalam tata kelola publik. Yang terakhir, yang keempat, pemahaman mendalam tentang dampak perubahan paradigma. Melalui pendekatannya yang menyeluruh, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak perubahan paradigma terhadap disiplin administrasi dan manajemen publik.
Lalu kita akan membahas kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama ialah keterbatasan data. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam akses data yang dapat mempengaruhi ke dalam analisis dan kesimpulan yang diambil serta keputusan yang diambil juga. Lalu yang kedua, keterbatasan metodologi. Meskipun menggunakan berbagai metode analisis, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam metodologi yang digunakan, seperti ketepatan pengukuran dan validitas data. Lalu, yang ketiga ialah keterbatasan generalis. Hasil penelitian mungkin sulit untuk digeneralisasikan secara luas karena fokus pada evolusi paradigma administrasi publik dari NPM atau New Public Management ke New Public Governance. Lalu yang terakhir, keterbatasan perspektif. Penelitian ini mungkin terbatas pada sudut pandang tertentu dan tidak mencakup semua sudut pandang yang relevan dalam situasi diskusi tentang tata kelola publik. Lalu adapun saran untuk jurnal kali ini yaitu memperdalam pemahaman tentang evolusi paradigma dalam tata kelola publik adalah dengan melakukan studi lanjutan yang melibatkan analisis perbandingan antara konsep New Public Management dan New Public Governance. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada implementasi praktis dari konsep New Public Governance dalam berbagai konteks manajemen publik di berbagai negara. Selain itu, disarankan untuk melakukan studi kasus tentang aplikasi tata kelola publik yang baru dalam organisasi pelayanan publik atau lembaga pemerintahan tertentu. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana New Public Governance dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari dan dampaknya terhadap efektivitas layanan publik. Selain itu, kolaborasi antara akademis, praktisi, dan pembuat kebijakan juga dapat menjadi langkah yang berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep New Public Governance dan mendorong adopsi praktik tata kelola publik yang lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan manajemen publik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini ialah bahwa konsep tata kelola publik baru atau NPG merupakan evolusi dari paradigma sebelumnya, yaitu New Public Management atau NPM. NPG menekankan pentingnya hubungan antar organisasi, tata kelola, efektivitas, dan hasil layanan publik. Konsep ini menggabungkan elemen-elemen dari administrasi publik dan New Public Management, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam lingkungan manajemen publik yang semakin kompleks. New Public Governance memberikan kerangka kerja yang dapat mendorong lahirnya teori baru dalam Public Administration Management atau PAM dan mendukung analisis serta evaluasi evolusi kebijakan publik. Studi lebih lanjut tentang implementasi New Public Governance dalam berbagai konteks manajemen publik di berbagai negara dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampaknya terhadap efektivitas layanan publik. Kolaborasi antara akademis, praktisi, dan pembuat kebijakan juga dianggap penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep New Public Governance dan mempercepat adopsi praktik inovatif dalam tata kelola publik. Quotes yang dapat kita ambil hari ini ialah ide-ide yang luar biasa selalu ada, yang hilang adalah kemauan untuk melaksanakannya. Seth Godin. Demikian pembahasan video kali ini.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kita manusia pasti ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you.